berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami ingin ibadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam namamu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujiannya, judulnya apa sih? Tuhan Yesus baik. Kita mau nyanyi ya. Ya, gerakan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
juga hambamu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kita. Dengerin ya. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Cici Olin di minggu ini. Ibadah minggu ini dilakukan secara online ya. Nah, adik-adik, apa kabarnya nih? Pada sehat semua kan? Puji Tuhan. Kita semua boleh berada dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, bukan karena kuat kita, tapi itu semua hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik tahu nggak permainan yang ini? Coba Cici nyanyi dulu ya. Saya orang kaya, saya orang kaya. Saya orang miskin, saya orang miskin. Nah, waktu zaman dulu Cici, permainan ini populer banget. Jadi kan nanti ada 2 kelompok. Terus habis itu nanti saling minta anggotanya sampai habis. Begitu bukan? Nah, nanti adik-adik bisa ngeliat ya di YouTube nama permainannya Saya Orang Kaya, Saya Orang Miskin kalau mau tahu lebih lanjut. Nah, tapi Cici saat ini nggak mau ngajak main permainan itu, tapi masih ada hubungannya sama kayak kata-kata tadi, orang kaya dan orang miskin. Ada yang tahu kan adik-adik perbedaannya apa orang kaya dan orang miskin? Kalau orang kaya adalah orang yang kebutuhannya semuanya tercukupi, bahkan bisa membeli lebih dari apa yang dia punya. Misalkan punya handphonenya 5. Begitu juga ya Ci ya. Gimana ntar cara gunainnya ya, banyak banget. Atau misalkan uangnya banyak, atau misalkan kita lihat orang kaya, punya kapal laut gitu kan, atau punya helikopter gitu kan. Sedangkan orang miskin adalah orang yang berkekurangan. Berkekurangan di sini kebutuhannya tidak dapat tercukupi atau sangat-sangat minim, atau mungkin sampai makan saja aduh gimana ya makan besok ada nggak ya? Nah, ada cerita tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya di Alkitab. Udah pada dengar belum adik-adik? Yuk kita mau baca lagi, kita mau bahas lagi firman Tuhan tentang ini ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Ayo buka Alkitabnya di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Oke, Cici akan bacakan buat adik-adik dan kita semua ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Oke, kita bahas ini dulu ya. Pada zaman dulu ada orang kaya. Orang kaya ini dibilang berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kalau zaman dulu itu, ungu itu melambangkan suatu kemewahan, suatu keagungan. Jadi orang kaya ini dibilang katanya, pakaiannya udah pasti pakaian yang paling mahal dengan bahan yang mahal dan kain yang halus. Berarti, wah, dari pakaiannya aja udah kelihatan ya kalau di orang kaya. Kalau baju ungu itu kan dulu kan dikenakan oleh orang-orang tertentu, pejabat, bangsawan, ataupun orang-orang kaya. Dan dibilang dia bersukaria dalam kemewahan. Tiap hari dia pesta, tiap hari dia minum. Diajak teman-temannya untuk sama-sama, ayo datang ke rumah, kita pesta, kita minum. Makan makanan enak, minumnya anggur. Dan bernyanyi, tertawa, gembira. Dibilang tadi benar-benar bersukaria dalam kemewahan. Sepertinya hartanya tuh gak habis-habis ya adik-adik. Orang kaya ini benar-benar orang kaya.
Tapi ternyata ada siapa tadi? Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ia badannya penuh dengan borok. Adik-adik tahu kan badannya penuh dengan borok itu apa? Borok itu penyakit kulit yang menyebabkan kulit tuh luka-luka, bernanah. Kalau zaman sekarang apa ya? Pokoknya itu penyakit yang benar-benar dihindari karena menyebabkan bau tidak sedap. Pasti dia akan hindari orang-orang, badannya borok berdarah gitu kan, mengeluarkan cairan. Nah, Lazarus ini benar-benar miskin, dibilang di sini dia adalah seorang pengemis, badannya penuh dengan borok, dan dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ngapain adik-adik dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu? Ya karena dia tidak berdaya, dia badannya sakit, penuh dengan borok, dan tidak punya apa-apa. Dia itu lapar, karena dia sakit, dia tuh tidak bisa bekerja, dan dia tuh ingin menghilangkan laparnya dengan mengharapkan, semoga ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Pasti Lazarus berpikir, setiap hari dia pesta, makan enak, minum enak. Semoga ada makanan yang jatuh dari meja. Tapi adik-adik, jangankan mengharapkan makanan yang jatuh dari meja, tetapi yang datang malah anjing-anjing kepunyaan orang kaya itu mencilat penyakit Lazarus, penyakit kulitnya, borok-boroknya. Sedih adik-adik ya, kalau orang kaya itu setiap hari hidup dalam kemewahan, pesta pora, tapi tidak peduli dengan Lazarus. Bukannya memberikan sedikit ataupun apa yang jatuh, tapi malah anjingnya Lazarus yang datang menjilat penyakit Lazarus. Aduh, kasihan ya. Tapi kita lihat lanjutannya yuk adik-adik, kita baca lagi ya. Di ayat 22 dan terusnya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Adik-adik tahu kan siapa Abraham? Bapak Abraham. Oke, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, ternyata kehidupan tidak hanya sekedar di dunia saja. Setelah itu, orang miskin tersebut, pengemis Lazarus, mati. Tapi orang kaya tersebut juga mati juga. Nah, itu berarti bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya akan mati. Tapi kira-kira kalau mati itu kekayaannya bisa dibawa nggak? Bisa sih katanya bisa dibawa, tapi ke dalam kubur saja. Ya betul adik-adik. Mungkin orang kaya tersebut pas mati dan dilakukan penguburan, bisa aja dia bawa semua uangnya, hartanya, emasnya, pakaian bagusnya. Tapi semuanya itu tidak akan dibawa ke kehidupan selanjutnya. Nah, ketika mati, ternyata Lazarus pengemis itu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Wah, adik-adik enak gak berarti pengemis Lazarus ini mendapatkan tempat yang terbaik. Karena tadi dibilang orang kaya itu juga mati, tapi dia melihat ke atas. Nah, berarti orang kaya ini tadi dibilang dia menderita sengsara di alam maut, dia disiksa di alam neraka. Sedangkan pengemis itu, Lazarus tersebut, ada di tempat yang terbaik, di pangkuan Bapak Abraham, yaitu di surga. Wah, kok keadaannya berbalik ya adik-adik ya? Kalau zaman waktu masih hidup di dunia, orang kaya itu benar-benar berpesta pora. Sedangkan kalau pengemis Lazarus tersebut kesakitan, bahkan mengharapkan makan saja sulit. Dan ketika sudah mati, ternyata keadaan berbalik adik-adik. Pengemis tersebut ada di pangkuan Bapak Abraham di surga, sedangkan orang kaya tersebut disiksa di alam maut. Yuk kita baca lagi ya. Lalu orang kaya tersebut berseru,
Katanya gini, Bapak Abraham, kasihani aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Wah, ternyata orang kaya tersebut kesakitan adik-adik, karena kan menderita di alam neraka kan, nyala api, panas, panas, tidak kuat, pasti dia seperti itu. Sampai-sampai dia bilang, Bapak Abraham tolong aku, supaya suruh aja tuh Lazarus tuh enak banget loh, ada di Bapak Abraham, di pangkuan Bapak Abraham, supaya celupin aja jarinya ke lidahku. Aduh, di sini panas sekali. Tolonglah Bapak Abraham. Nah, lalu Bapak Abraham jawab apa adik-adik? Bapak Abraham bilang seperti ini. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Waduh, ya karena tidak dapat adik-adik, antara surga dan neraka tidak dapat, tidak bolak-balik ya kak. Ya masa sih bolak-balik, nanti Lazarus ngasih air atau gimana, tidak dapat, karena benar-benar keadaan yang terpisah. Tadi dibilang Bapak Abraham kan, anak ini mengungkapkan bahwa Lazarus dikenal adik-adik. Lazarus disebutkan namanya, sedangkan orang kaya ini tidak disebutkan namanya, hanya anak. Itu berarti bahwa Lazarus ini punya hubungan pribadi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sedangkan orang kaya ini karena tidak punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, dia tidak suka menolong, dia tidak suka beribadah, tidak suka berdoa, tidak dikenal sampai dibilang anak gitu kan. Nah, sedangkan Lazarus dikenal. Nah, tadi Bapak Abraham bilang, oh tidak bisa, kita berbeda dunia, tidak bisa dari neraka ke surga atau surga ke neraka gitu kan. Lagi pula, hai orang kaya, kamu tuh sudah menerima yang baik-baik di dunia, sedangkan Lazarus sama di dunia ini begitu menderita, begitu kan. Oke, kita baca lagi adik-adik ya. Lalu orang kaya tersebut menawar lagi ke Bapak Abraham di ayat 27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia deh ke rumah ayahku, masih ada 5 saudaraku, supaya Lazarus, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Bapak Abraham apa? Oke, kata Bapak Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tidak. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Bapak Abraham kepadanya di ayat 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi jangankan kesaksian dari para Musa, para nabi, kesaksian para pengkhotbah, itu aja tidak didengarkan, apalagi nanti apalagi mereka percaya sama orang yang bangkit dari antara orang mati, gitu kan. Bapak Abraham juga bilang begitu banyak kesaksian yang disampaikan, dan mereka harusnya bertobat dan menyadari. Oke, begitu adik-adik ceritanya. Jadi bagaimana seorang pengemis yang bernama Lazarus yang miskin dan juga seorang kaya yang setiap hari menikmati kesenangannya, tapi dia tidak punya hubungan dengan Tuhan sehingga dia tidak dikenal. Terlebih lagi adik-adik, dengan segala kemewahannya itu, dengan segala apa yang dia punya, dia tidak mau peduli dengan orang sekitarnya. Terlebih lagi kepada seorang pengemis Lazarus yang sakit, yang badannya penuh dengan borok, yang mengharapkan sedikit saja dari kemewahannya untuk kebutuhannya. Ketika dia lapar, bukannya diberi makan, tapi malah sengaja anjing-anjingnya yang datang kan, tapi dia tidak memberi makan Lazarus atau tidak menolongnya.
Nah, adik-adik, tadi juga diberitahukan bahwa semua kekayaan juga tidak dapat dibawa. Nah, itu juga menandakan bahwa yang kita bawa adalah hidup kita, hati kita, apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga seperti Lazarus tadi, dia dikenal namanya, sedangkan orang kaya tersebut tidak dikenal. Nah, selama kita hidup di dunia ini adik-adik, biarlah kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, tetap beribadah, tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kita boleh dipakai ketika kita juga boleh melihat orang sekitar kita yang kekurangan, ataupun saudara, ataupun teman, selagi kita masih bisa membantu dengan apa yang kita punya, mungkin kita bisa mendoakan, kita juga bisa membantu ketika kita mempunyai berlebih, kita mau supaya hidup kita juga dipakai. Nah, jangan seperti orang kaya tadi ya adik-adik ya, sebenarnya dia mampu bisa menolong Lazarus, sebenarnya dia juga bisa mampu mengobati luka Lazarus, tapi dia tidak mau, tidak mempunyai kasih dalam hidupnya. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata. Jangan ada lagi yang tengok kanan kiri. Kita mau sikap berdoa yang baik ya adik-adik. Yang masih tidur-tiduran, yuk duduk yuk. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh mendengar kisah tentang orang kaya dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Tuhan, terima kasih boleh mengajarkan kami Bapa bahwa hidup kami di dunia ini tidak akan selamanya kekal, dan apa yang kami punya juga tidak selamanya Tuhan dapat kami miliki. Kami tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, tapi biarlah Tuhan hidup kami boleh berguna, hidup kami boleh menjadi berkat. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada, di keluarga, di lingkungan teman-teman, di lingkungan sekolah. Biarlah hidup kami boleh dipakai untuk menolong satu sama lain, untuk peduli satu sama lain, boleh menjadi sinar-Mu Tuhan, boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga mau Tuhan dikenal oleh Engkau ketika kami nanti Tuhan Yesus boleh berada di bangkuan Abraham, boleh berada di surga Tuhan, kami menjadi anak-anak yang dikenal namanya. Oleh karena itu, biarlah kami boleh punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, ajar kami agar tetap boleh setia mengikut Tuhan, rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh, boleh tetap terus Tuhan berakar kuat, lebih lagi boleh berbuat dalam kehidupan kami. Temukan kami kembali di ibadah selanjutnya, biarlah kami boleh sama-sama bersekutu, memuji menyembah nama Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Annyeong.